Yo guys, kali ini sepertinya ya, kita kalau nonton The Simpsons, kita harus ekstra teliti. Karena prediksinya The Simpsons ini gila, gila asli gila, di luar nalar, di luar nurul. Dan salah satu yang terbaru ya, feel sorry about that, so sorry, karena itu cerita yang sangat memilukan ya, terutama bagi keluarga, tentang tenggelamnya kapal wisata bawah air yang menuju ke Titanic itu ya, ke bangkai dari kapal Titanic. Dan ada satu penumpang di sana yang erat sekali kaitannya dengan Titanic tersebut teman-teman, dan akan kita bahas di video kali ini, termasuk juga ya tentang kaitannya dengan Bitcoin, kripto, aset-aset kelas yang juga diprediksi secara gila oleh The Simpsons di sini teman-teman. Untuk itu, let's dive in my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, selain kita berbicara mengenai prediksi gilanya The Simpsons guys, saya ingin meminta waktu kalian, kita ingin bahas sebentar saja tentang Bitcoin dan perkembangan terbarunya, baru kita akan masuk ke The Simpsons tersebut teman-teman. Jadi yang pertama di sini ingin saya bicarakan adalah mengenai perkembangan dari market ini ya teman-teman, yang salah satunya saya curigai ya, kenapa tiba-tiba institusi besar dunia dari pihak barat, dari pihak Amerika ataupun Eropa itu beramai-ramai FOMO masuk ke dalam ekosistem kripto. Dan ini pertanggal 2 Juni teman-teman, ada berita yang cukup mencengangkan ya mungkin bagi para institusi tersebut, karena Hong Kong dan Uni Emirat Arab ya, UAE di sini melakukan kolaborasi untuk membuat regulasi terhadap kripto. Dan ini merupakan game changers guys. Oleh karena itu dalam beberapa waktu belakangan ini kita mendengar ada BlackRock yang mengajukan spot ETF untuk Bitcoin, kemudian Valkyrie juga ikut-ikutan di sana teman-teman. Ada Invesco, kemudian Wisdom Tree juga tidak mau kalah, dan terakhir ada juga yang kita lihat di sini Bitwise juga masuk teman-teman. Dan untuk kita kenang kembali bahwa 5 tahun lalu melalui media CNBC pernah diberitakan mengenai the funeral of Bitcoin, kematian atau kuburan Bitcoin. Ketika Bitcoin tumbang ke $6.000 pada saat itu teman-teman. Tetapi 5 tahun setelah itu apa yang terjadi? Yang menunggu perma bear saja itu sampai sekarang masih belum tercapai cita-citanya. Ya, kedepannya kita juga tidak tahu akan seperti apa penurunan harga ataupun kenaikan harga. Tetapi untuk saya yang invest di Bitcoin ataupun di aset-aset kripto, saya expect seperti teman-teman itu dia naik terus teman-teman. Itu harapan kita. Kemudian untuk technical analysisnya di sini teman-teman ya, Bitcoin ini masih tertahan di area 31.000. Jadi kita tinggal tunggu saja nih, ketika dia tembus 31.000, konfirmasi di sini satu atau dua candle teman-teman, atau di tes area ini jadi support, guys, 40.000 itu mungkin akan di depan mata kita apabila itu terjadi ya teman-teman ya. Kemudian saya ingin berbicara juga mengenai salah satu faktor juga yang akan bisa jadi penentu ataupun ya memberi warna lah ya untuk pergerakan harga Bitcoin di tahun 2023 ini, karena The Fed akan pause dia dulu untuk suku bunganya. Kemudian di sini ada dari Watcher Guru dikatakan bahwa setelah dia pause itu 2 kali suku bunga yang terakhir di tahun 2023 ini sepertinya akan dinaikkan oleh The Fed, dan itu dianggap sebagai hal yang wajar oleh kakek Jerome Powell. Oke, jadi G. Powell di sini menyatakan bahwa itu merupakan 2 kali kenaikan yang sangat-sangat wajar lah untuk dilakukan. Dan sementara kita akan masuk juga teman-teman di tahun 2024 ini mengenai pemilihan presiden ya. Selain dari kita berbicara ada halving juga di 2024 tersebut, 2024 itu juga akan ditentukan di Amerika itu presiden, apakah dia akan pilih ini presiden yang pro dengan kripto atau yang memusuhi kripto. Sementara ini baru ada salah satu keponakan dari John F. Kennedy, yakni Robert F. Kennedy, yang akan meyakinkan bahwa dia memastikan akan mensupport Bitcoin dan freedom to transact, dan kebebasan dalam bertransaksi teman-teman. Seandainya saya warga Amerika, tentu saya akan memilih anggota Senat ataupun presiden yang pro dengan kripto, teman-teman. Sayangnya saya bukan. Dan kita beralih ke Ripple di sini. Ada yang menarik juga tentang The Simpsons di sini, teman-teman ya. Ini mengenai Bill Hinman. Jadi rasa-rasanya apa yang dilakukan oleh Homer di sini ya terhadap orang yang dikategorikan seperti Hinman ini kok mirip gitu loh. Jadi ini bukan si William Hinman, tapi kok rasanya ini kayak sogok menyogok seperti itulah teman-teman.
Kemudian untuk Ripple sendiri update terbarunya di sini ada Mike Novogratz. Mike Novogratz ini yang pernah bikin tato di lengannya itu Terra Luna ya sebelum kolaps, dan akhirnya Terra Lunanya kolaps dan tatonya nggak bisa dihapus nih teman-teman. Jadi mungkin dia sudah hapus, sekarang kita tidak tahu. Tetapi Mike Novogratz ini merupakan salah satu investor besar di dalam ekosistem kripto ataupun keuangan global teman-teman. Jadi dia menyatakan bahwa dia punya relationship dengan Ripple. Dan masih berkaitan dengan Ripple di sini, ini ada CTO Ripple, yakni David Schwartz. Dia menyatakan bahwa Coinbase ini, atau dia mendeklar teman-teman, Coinbase victory over the SEC guys. Jadi dia sepertinya mendukung sepenuhnya terhadap si Coinbase tersebut teman-teman. Jadi dia declare di sana bahwa this is victory katanya dia, sebagai bentuk support. Karena untuk kasusnya Coinbase dengan SEC itu 120 hari ke depan itu baru ada update terbaru ya, baru ada keputusan terbarunya nanti di sana teman-teman. Kemudian kita ke prediksi gila yang dilakukan oleh Simpson teman-teman. Ternyata hilangnya kapal selam wisata Titanic ini telah diprediksi oleh The Simpsons guys. Dan ini dilakukan 17 tahun yang lalu teman-teman, sekitar 2006. Penumpang dari submarine yang menuju ke kapal Titanic tersebut itu mengalami kehabisan oksigen teman-teman. Teman-teman, this is a terrible news. I think we are sorry for this, ya kabar duka lah ya mengenai ini. Tetapi saya membicarakan ini mengenai coincidence yang terjadi dengan The Simpsons di sini, teman-teman. Di tahun 2006 dulu itu pernah membuat episode tentang penjelajahan di bawah laut yang dilakukan dengan kapal submarine di situ, teman-teman. Dan akhirnya mereka ini kehabisan oksigen, teman-teman. Gara-garanya salah satu kapal yang dinaiki oleh Homer tersebut, si karakter Homer ini tersangkut di dalam laut, dan akhirnya dia kehabisan oksigen karena dia tidak bisa bertahan ataupun dia tidak bisa keluar dari sana teman-teman. Dan fakta yang mencengangkan yang saya katakan kepada kalian di awal tadi itu adalah mengenai orang yang ada di dalam kapal tersebut. Salah satu dari penumpang kapal tersebut, submarine tersebut, adalah great granddaughter of two first-class passengers who died on the Titanic. Cucu buyut dari dua first-class passengers, jadi penumpang first class di Titanic tersebut, teman-teman, yang ikut meninggal ketika tenggelamnya kapal Titanic tersebut ya, itu ternyata dia ini adalah salah satu penumpang di dalam submarine tersebut yang berwisata ke Titanic tersebut. Dan atas kejadian yang menimpa mereka ini, I feel so sorry about them guys. Kemudian kita lanjutkan mengenai kripto di sini, kegilaan dari The Simpsons di sini, teman-teman. Kita lupakan yang itu tadi, cerita sedih kita di situ. The Simpsons pernah memprediksi kripto di tahun 97, teman-teman. Episode tersebut adalah episode 17 dari season 8-nya The Simpsons tahun 1997, teman-teman. Di sana ditampilkan bahwa mereka ini ada party di Crypto Barns, Place for Codes, dan ini sudah saya bahas di video saya yang ini, teman-teman. Kalian ingin tahu, di sana juga ada prediksi mengenai Cardano selain daripada Bitcoin, teman-teman. Dan sekedar mengulang kembali ya, teman-teman, bahwa Bitcoin ini pun pernah diprediksi oleh The Simpsons itu akan mencapai tak terhingga infinity. Dan ini terjadi di episode 18 season ke-32 dengan judul Burger Kings. Di sini Margie itu lagi nonton TV karena ada berita tentang kenaikan harga stok ataupun saham ya. Kemudian dari gambar tersebut kita bisa lihat ya, di sini Bitcoin Infinity. Kemudian lagi-lagi di luar Nurul lagi di sini, The Simpsons juga memberi kita riddles, teka-teki di sini mengenai aset-aset kripto yang besar-besar ya. Litecoin dan Dogecoin yang menggunakan Script, kemudian Filecoin menggunakan Poseidon. On this board, only Bitcoin use SHA-256, teman-teman. Jadi SHA-256 ini merupakan singkatan dari Secure Hash Algorithm 256 bit. Dan kenapa ini digunakan Secure Hash Algorithm 256 ini? Karena dia ini sangat sulit untuk ditebak, kemudian dia ini bekerja menggunakan banyak energi dalam usahanya menemukan kunci yang benar, sehingga dikatakan bahwa tidak bisa orang ini melakukan pemalsuan untuk transaksi Bitcoin. Kemudian sebagai tambahan, teman-teman, menutup video kali ini ada informasi dari dalam negeri ini. Memang saya bilang dari tadi itu gila-gila, asli gila ini prediksinya The Simpsons ini, teman-teman. Episode The Simpsons ini juga pernah ditampilkan tentang Pulau Kalimantan yang menjadi Singapura. Ramalan ini, teman-teman, benar-benar gila.
karena ini ada kumpulan berita ketika Jokowi ajak warga Singapura tinggal di ibu kota Nusantara, Jokowi ajak warga Singapura tinggal di IKN, kemudian banjir kritik gara-gara Jokowi ajak warga Singapura tinggal di IKN. Kemudian teman-teman dari The Simpsons juga, ramalan The Simpsons Indonesia tidak ada di peta dunia, dan kalau kita lihat di postingannya dia di sini, ini tangannya The Simpsons di sini. Tidak ada Indonesia di sini teman-teman, yang ada itu Bangkok, Malaysia, Singapura, Filipina, dan mungkin ini ketutup tangannya di sini ya, tapi kalau lihat di postingan yang ininya tuh tidak ada Indonesia. Yang ada itu Kalimantan ini berubah jadi Singapura teman-teman. Dan sebagai kesimpulan saya di sini teman-teman ya, dari semua episodenya The Simpsons, prediksinya dia tentang kripto, kemudian perkembangan aset-aset kripto kita ke depan ini yang semakin menarik teman-teman dengan banyaknya institusi yang sudah masuk. Terkhusus untuk The Simpsons ini, episodenya ini udah terlalu banyak. Jadi apapun kejadian yang terjadi sekarang ini, sepertinya kita juga tidak harus kaget berlebihan juga sih sebenarnya ya. Karena ada banyak sekali koinsiden-koinsiden yang bisa terjadi. Dan mengingat juga episodenya itu juga sudah banyak sekali teman-teman. Jadi tinggal dicomot-comot episode-episode yang mana yang cocok dengan kejadian pada saat ini. Itu yang menurut saya di sini teman-teman ya. Tetapi terlepas dari itu juga, boleh jadi. Saya juga setuju dengan ada teman-teman di Black Cuan yang menyatakan bahwa dia ini time traveler. Kan kita tidak tahu seperti apa teman-teman di luar sana, atau bagaimana agenda-agenda yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkuasa untuk membuat sutradara ini mengatur jalannya drama-drama di dunia ini seperti apa teman-teman. Jadi itu saya kembalikan lagi kepada kalian, dan ingat sifatnya dari postingan di sini adalah sebagai opini teman-teman dan berkaitan dengan aset-aset kripto. This is not financial advice guys. Tetap teman-teman melakukan riset kalian secara mandiri. Dan jika kalian suka dengan konten Black Cuan, sempatkan waktu kalian untuk like video ini ataupun subscribe ke channel ini, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Sampai ketemu di update berikutnya. Salam Black Cuan. Peace my friend.